Pernah nggak sih kalian melihat seorang pemain sepak bola yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu sering menggiring bola, bahkan wajahnya pun datar seperti orang yang sedang menunggu antrean bank. Tapi justru dia yang membuat seluruh pertandingan bergerak sesuai kemauannya. Itulah Toni Kroos. Seorang pemain yang mungkin tidak pernah terlihat paling heboh di lapangan, tidak suka drama, tidak suka selebrasi berlebihan, tidak suka cari perhatian kamera. Tapi anehnya, setiap tim besar selalu terasa lebih tenang ketika bola ada di kakinya. Karena Toni Kroos bukan tipe pemain yang bermain dengan otot. Dia bermain dengan kepala, dengan ketenangan, dan dengan sesuatu yang jarang dimiliki pemain lain, yaitu kemampuan membuat sepak bola terlihat sangat sederhana. Padahal aslinya apa yang dia lakukan itu sangat sulit. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang anak pendiam dari Jerman berubah menjadi maestro lini tengah dan menjadi remote control hidup bagi klub terbesar di dunia. Toni Kroos lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1990 di kota Greifswald, Jerman. Sebuah kota kecil, jauh dari gemerlap sepak bola Eropa. Tidak ada lampu stadion megah, tidak ada sorotan media, tidak ada karpet merah menuju ketenaran. Hanya kehidupan sederhana dan keluarga yang sangat disiplin. Ayah Toni Kroos adalah seorang pelatih sepak bola, sementara ibunya adalah atlet badminton. Jadi sejak kecil, Toni sudah tumbuh di rumah yang akrab dengan olahraga. Tapi menariknya, dari semua anak yang bercita-cita menjadi pemain bola, Toni bukan tipe anak yang suka pamer. Dia tidak tumbuh sebagai bocah jalanan yang gemar trik. Dia bukan anak yang akan membuat semua orang berteriak saat melihat skillnya. Justru sebaliknya. Dia terlihat tenang, pendiam, dan lebih suka memainkan bola dengan cerdas. Bakatnya kemudian cepat terlihat. Ia masuk ke Akademi Hansa Rostock. Lalu tidak butuh waktu lama, raksasa Jerman datang mengetuk pintu. Bayern Munich. Klub yang kalau diibaratkan sekolah, itu seperti Harvard-nya pemain sepak bola Jerman. Masuk ke sana bukan hal mudah, dan bertahan di sana jauh lebih sulit. Karena Bayern bukan tempat untuk anak manja. Bayern adalah tempat di mana pemain muda akan ditanya satu hal. Kamu cukup bagus atau tidak? Toni Kroos masuk ke Akademi Bayern dengan satu kelebihan besar. Otak bermainnya jauh lebih dewasa dibanding usianya. Pelatih-pelatih mulai melihat sesuatu yang aneh. Anak ini tidak panik. Anak ini tidak buru-buru. Anak ini selalu tahu bola harus dikirim kemana. Seolah-olah dia melihat pertandingan beberapa detik lebih cepat dari orang lain. Dan itu kemampuan yang sangat langka. Saat usianya masih sangat muda, Toni Kroos sudah diberi kesempatan debut di tim utama Bayern Munich. Bayangkan, di klub sebesar Bayern, diisi pemain-pemain kelas dunia, dan ada bocah kurus berwajah dingin masuk ke lapangan tanpa rasa takut. Bukan untuk ikut numpang lewat, tapi untuk mengatur tempo. Namun seperti kebanyakan pemain muda, jalan Toni tidak langsung mulus. Karena satu hal, dia belum cukup kuat secara fisik. Beberapa orang mulai meragukan, apakah pemain setenang ini bisa bertahan di sepak bola modern yang keras? Apakah pemain yang tidak terlalu cepat ini bisa sukses? Atau dia hanya akan jadi pemain teknik yang hilang dimakan waktu? Pertanyaan itu terus muncul, dan Bayern memutuskan Toni Kroos harus pergi sementara, bukan dibuang, tapi dipinjamkan. Tujuannya adalah Bayer Leverkusen, dan justru disinilah cerita Toni Kroos benar-benar dimulai. Kadang hidup memang lucu. Ada pemain bersinar di klub besar, ada juga pemain yang baru terlihat nilainya ketika sedikit dijauhkan. Di Leverkusen, Toni mendapat sesuatu yang tidak ia dapatkan sepenuhnya di Bayer. Kepercayaan. Ia dimainkan secara rutin. Ia diberi tanggung jawab. Ia dipaksa memegang kendali lini tengah. Dan hasilnya luar biasa. Toni Kroos mulai berubah. Dari wonderkid biasa menjadi playmaker yang matang. Setiap pekan dia menunjukkan kualitas umpannya, akurasi yang gila, visi yang tajam, kemampuan mengontrol ritme pertandingan. Dia bukan pemain yang membuat stadion berteriak karena skill. Dia membuat pelatih tersenyum karena semua taktik berjalan. Dan percayalah, kalau pelatih sudah tersenyum, itu tandanya pemain ini berbahaya. Karena pelatih suka pemain pintar. Pemain pintar itu hemat aspirin. Setelah masa pinjaman selesai, Bayern Munich memanggilnya pulang.
Dan kali ini, mereka tidak memanggil anak kecil, mereka memanggil seorang gelandang jadi. Toni Kroos kembali dengan versi yang lebih lengkap, lebih dewasa, lebih berani, lebih siap. Ia mulai menjadi bagian penting Bayern Munich. Di bawah pelatih Jupp Heynckes, Bayern menjelma monster. Mereka memenangkan Bundesliga, mereka memenangkan DFB Pokal, dan yang paling besar, mereka memenangkan Liga Champions. Treble winner. Salah satu musim paling sempurna dalam sejarah klub. Dan di tengah mesin raksasa itu, Toni Kroos mulai menancapkan namanya. Lalu datanglah seorang pelatih yang sangat terobsesi pada detail, Pep Guardiola. Kalau Jupp membentuk Bayern menjadi monster, Pep ingin monster itu punya otak lebih canggih. Dan Pep langsung jatuh cinta pada Toni Kroos. Karena Pep menyukai pemain yang berpikir, pemain yang mengerti ruang, pemain yang tahu kapan mempercepat, kapan memperlambat. Bagi Pep, Toni Kroos adalah gelandang idaman. Bola aman di kakinya, jarang salah umpan, jarang kehilangan kontrol. Singkatnya, kalau sepak bola adalah catur, Toni Kroos itu benteng yang tidak pernah salah langkah. Tapi di saat semua terlihat indah, ironi datang. Masalah kontrak muncul, negosiasi gaji berjalan alot. Bayern merasa tuntutan Toni Kroos terlalu tinggi. Dan disinilah sejarah berubah, karena Bayern Munich memutuskan menjual Toni Kroos ke klub yang mungkin paling berbahaya jika diberi pemain pintar, Real Madrid. Jujur saja, sampai hari ini banyak fans Bayern yang masih merasa keputusan itu seperti menjual kulkas di gurun pasir, karena mereka melepas sesuatu yang sebenarnya sangat berharga. Dan Real Madrid menerimanya dengan senyum lebar. Saat Toni Kroos datang ke Madrid pada tahun 2014, tidak semua orang heboh. Tidak seperti transfer superstar yang disambut ledakan. Tidak ada aura Galactico berlebihan. Karena Toni Kroos bukan pemain poster. Dia pemain isi. Dan kadang, orang baru sadar pentingnya isi setelah hidup mulai berantakan. Di Madrid, awalnya dia hanya dianggap gelandang bagus. Tapi perlahan semuanya berubah. Ia bertemu dengan Luka Modric, ia bermain bersama Casemiro. Dan dari 3 nama itu, lahirlah salah satu trio lini tengah terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Casemiro adalah tameng, Modric adalah sihir, dan Kroos adalah pengatur denyut jantung. Kalau Madrid menyerang terlalu liar, Kroos menenangkan. Kalau Madrid terlalu lambat, Kroos mempercepat. Kalau tim bingung, bola diberikan ke Kroos. Selesai. Seolah semua masalah sepak bola bisa diselesaikan dengan satu resep. Cari Toni Kroos. Dia seperti GPS. Bola tersesat sedikit, langsung diarahkan pulang. Dan yang paling gila, dia melakukan semua itu dengan wajah datar. Kadang saya curiga Toni Kroos main bola sambil mikirin tagihan listrik. Karena ekspresinya tidak pernah berubah. Final Liga Champions, wajah datar. El Clasico panas, wajah datar. Menit 90 ditekan lawan, masih wajah datar. Seolah hidup ini tidak ada yang cukup penting untuk membuatnya panik. Dan tahun 2014 menjadi tahun paling gila. Karena selain pindah ke Real Madrid, Toni Kroos juga pergi ke Piala Dunia bersama Jerman. Di turnamen itu, Jerman bertemu Brasil di semifinal. Tuan rumah, kandidat juara, negara Samba, negara 5 bintang. Tapi malam itu berubah menjadi mimpi buruk nasional Brasil. Jerman menghancurkan mereka, 7 gol berbanding 1. Dan Toni Kroos? Dia seperti profesor matematika yang sedang menghitung kesalahan murid. 2 gol, 1 assist. Dan kontrol lini tengah yang brutal. Dalam hitungan menit, Brasil runtuh. Stadion diam, dunia melongo. Dan Toni Kroos berdiri di tengah kekacauan itu dengan wajah yang masih sama tenangnya. Mungkin dalam hatinya dia berkata, ya udah sih, kerjaan hari ini selesai. Sejak saat itu, Toni Kroos bukan lagi sekadar gelandang hebat. Dia resmi menjadi salah satu maestro terbesar generasinya. Bersama Real Madrid, dia memenangkan Liga Champions berkali-kali, mengangkat trofi demi trofi, membantu klub ini melewati era demi era. Dan anehnya, semakin sukses dia, semakin sedikit dia bicara. Tidak ada kebutuhan untuk terlihat glamor.
karena permainannya sudah bicara terlalu keras. Toni Kroos mengajarkan satu hal penting, bahwa sepak bola tidak selalu soal kecepatan, tidak selalu soal dribble, tidak selalu soal viral highlight. Kadang sepak bola adalah soal keputusan yang benar, satu sentuhan yang tepat, satu umpan yang sederhana, satu kepala dingin di tengah kekacauan. Dan tidak banyak pemain yang mampu melakukan itu selama bertahun-tahun. Yang membuat Toni Kroos spesial adalah dia membuat hal sulit terlihat membosankan. Padahal itu tanda pemain kelas dunia. Karena ketika sesuatu terlihat mudah, biasanya ada orang jenius di baliknya. Dia jarang buang tenaga, jarang sprint tanpa tujuan, jarang melakukan gerakan sia-sia. Semua efisien, semua hemat. Bahkan larinya pun seperti orang yang tahu bensin mahal. Tapi justru karena itu, dia selalu berada di posisi yang tepat. Dia tidak mengejar bola dengan panik. Dia membuat bola datang kepadanya. Ini bukan kemalasan, ini kecerdasan. Dan perbedaan antara pemain bagus dengan pemain legendaris seringkali cuma itu. Lalu tibalah waktunya ketika semua perjalanan besar harus menemukan ujung. Toni Kroos memutuskan pensiun. Dan seperti karakternya selama ini, tidak banyak kebisingan. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada sandiwara air mata. Tenang, elegan. Datang sebagai pria kalem, pergi pun tetap kalem. Tapi setelah dia pergi, barulah banyak orang sadar. Madrid kehilangan metronom. Sepak bola kehilangan salah satu otak paling jernih. Dan kita kehilangan satu pemandangan langka. Seorang pria yang bisa mengendalikan pertandingan tanpa harus terlihat sibuk. Dunia sering jatuh cinta pada pemain yang berisik, yang penuh gaya, yang highlight-nya berseliweran setiap hari. Tapi Toni Kroos membuktikan sesuatu, bahwa ketenangan bisa lebih menakutkan daripada badai. Kadang, legenda lahir dari satu umpan datar yang mengubah sejarah. Dan Toni Kroos adalah definisi sempurna dari itu.